Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi kelas pelatihan screening saham swing pendek STS 5 di tanggal 16 Februari hari Minggu, teman-teman ya. Jangan sampai kelewatan karena ini hanya terbatas untuk 10 orang aja. Nah, teman-teman akan dapat rumus-rumus ini ya, atau lihat video di atas untuk lebih detailnya, teman-teman ya. Rumus-rumus Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini. Nah, ini adalah rumus swing, teman-teman. Kita akan bedah cara saya untuk dapat stock pick saham. Nah, pakai rumus ini teman-teman, kita akan bedah nanti di kelasnya di tanggal 16, teman-teman. Selain teman-teman akan dapat rumus-rumus swing yang bisa dipakai seumur hidup, teman-teman akan dapat bonus ya, cara menghitung harga wajar. Harga wajar BRI adalah 3.835. Nah, kemarin sempat nyentuh di sini ya, guys ya. Jadi, rumus ini sangat penting untuk dikombinasikan dengan metode swing tersebut, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya, langsung chat saya aja, kontak ada di deskripsi. Lebih jelasnya lihat video di atas. Dan kita lanjut ke videonya, teman-teman. Semoga sebelum itu di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas harga wajar dari Unilever Indonesia atau UNVR, teman-teman. Dan UNVR ini udah rilis laporan keuangan kuartal 4. Jadi udah final, teman-teman, untuk si Unilever ya, untuk setahun penuh ini untuk laporan keuangannya. Jadi istilahnya kita bisa hitung untuk harga wajarnya, teman-teman ya. Nah, kita lihat chart dari UNVR. Oh, UNVR ini luar biasa ya. Nah, kalau teman-teman orang lama di Bursa Efek, ya mungkin sebelum tahun 2019 gitu ya. UNVR ini adalah saham percontohan, teman-teman. Saham percontohan, Unilever. Di sini, apa namanya, ini saya juga dapat cerita ya, karena memang saya di bursa ini 2017 gitu. Jadi istilahnya, waktu itu memang UNVR udah di atas ya, udah di 8.000. Tapi apa namanya, sih diceritain sama senior saya gitu ya, bahwa UNVR ini memang jadi andalan investor dari zaman dulu ya, dari tahun 2007, teman-teman. Jadi kalau orang-orang yang dari tahun 2007 udah di saham, mungkin di portonya ada Unilever ya, itu sebagai namanya itu core stock, teman-teman. Luar biasa, Unilever itu adalah core stock ya, teman-teman investor tahun 2007 sampai 2018. Luar biasa. Nah, memang untuk Unilever nih ROE-nya gede gitu ya, yang produknya laris, dan kayaknya sih produk Unilever tuh ada di mana-mana gitu guys ya. Jadi mungkin setiap orang yang udah berumah tangga tuh punya produk Unilever kayak gitu di dalam rumahnya tentunya. Nah, di sini juga kita lihat chartnya itu naik terus guys dari 2007 ya sampai 2018, bahkan puncaknya sampai 11.000, teman-teman. Dan habis itu apa namanya udah mulai melandai gitu ya, mungkin karena memang udah terlalu naik banyak gitu ya. Terus ekspansi juga udah habis, seluruh Indonesia udah punya produk Unilever, jadi mau kemana lagi udah susah. Jadi profitnya udah mulai stuck di tahun 2018-2019 gitu ya. Nah, puncaknya di pandemi, guys. Pandemi hancur, naik dikit hancur lagi, dan sampai sekarang nggak bangkit-bangkit seperti itu untuk Unilever. Dan diperparah lagi di tahun lalu itu ada boykot juga yang membuat Unilever ini semakin terpuruk, teman-teman. Oke ya, kita akan hitung harga wajar dari Unilever kira-kira berapa. Mungkin teman-teman ada sebagian yang simpen di sini ya, di saham ini. Kalau saya sih nggak punya saham Unilever, teman-teman. Dan di sini memang Unilever kalau kita lihat dari tahun 2020 itu selalu bagi dividennya itu full ya, 100%. Tapi dia 2 kali kalau nggak salah, teman-teman. Iya benar, 2 kali ya. Jadi bulan Desember dan bulan Juli. Nah, kemarin tuh dividennya berapa ya Unilever ya, kita lihat ya. Kita lihat dulu teman-teman ya. Dividen UNVR. Bisa di sini ada guys datanya di investing. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita ambil buka teman-teman. Nanti biar tahu nih sisanya berapa kayak gitu. Orang saya nggak ngikutin, saya nggak punya, jadi saya nggak tahu teman-teman. Nah, di sini dividennya 41 ya, guys. Dividennya 41, berarti kalau kita lihat dari EPS yang update, teman-teman di sini 88. Nah, tinggal dikurangin aja, guys. 88 kurangi 41. Berarti masih ada 47 ya untuk dividen UNVR. Di bulan Juli nanti kita misalnya dibagi harga yang sekarang ya kali 3%. Berarti Unilever masih lumayan sih dividennya kalau ditambahin interim dan finalnya itu mungkin 6-7% ya. Masih gede juga sih dividennya ya, luar biasa ya guys ya.
Nah, kita akan hitung dulu guys ya, berapa harga wajar dari Unilever nih. Makanya biar kita tahu juga nih, apakah enak atau bagus investasi di saham ini, kayak gitu. Karena dividen juga masih lumayan ya, totalnya kalau interim final masih 6-7%, menarik. Nah, kita lihat harga wajarnya kira-kira berapa, teman-teman. Kita lihat teman-teman di sini. Nah, ini kita baca sekilas ya. Untuk Unilever, itu memang profitnya dari tahun 2018 tuh selalu turun nih. Dari 9 ke 7, 77, 71, 57, 53, 48, sekarang cuma 3,3. Di trennya itu terus turun untuk laba dari Unilever kayak gitu. Jadi bisa dibilang ini saham yang udah sunset lah bahasanya ya, sama kayak perusahaan rokok kayak gitu. Oke, kita lihat, kita masukin datanya teman-teman. Ini udah kita masukin datanya dan inilah harga wajar dari Unilever teman-teman. Nah, inilah harga wajar Unilever. Kita lihat di sini teman-teman, untuk harga buku Unilever itu adalah 56. Mahal banget ya. Di sini harganya sekarang 1460. Ya, tapi harga bukunya 56 dengan PBV-nya 26 kali. Jadi bisa dibilang ini sangat mahal lah kalau dibanding dengan consumer good yang lain. Contohnya misalnya Mayora gitu ya. Terus ACS misalnya. Kayak gitu guys, yang saham-saham yang lain kayak mungkin yang kalau misalnya mall ya LPPF atau Rals ini masih konsumer yang mahal, atau INDF ya, dibanding INDF tuh jauh. Jadi bisa dibilang ini mahal banget lah untuk si Unilever memang. Cuman mungkin teman-teman ada yang ngomong, wah beli Unilever tuh di 100 perak aja karena harga bukunya tuh 56. Oh no teman-teman ya. Harga buku Unilever, harga wajar Unilever tuh 800-an sampai 900. Ya jadi bisa dibilang ya nggak bakal lah kalau sampai ke 100 perak gitu. Kalau sampai ke 100 perak berarti dividen yieldnya berapa gitu guys ya. Kayak gitu ya. Di sini kita lihat ROE-nya memang gede ya untuk Unilever. Nah, masalahnya di Unilever itu adalah ini guys. Selain dari labanya turun, equity-nya juga turun. Lihat aja tuh. Nah, ini nggak baik-baik aja Unilever. Bisa dibilang mungkin penjualannya tuh udah jauh drop banget ya untuk si Unilever teman-teman. Dan kalau misalnya equity turun berarti dia susah buat ekspansi seperti itu ya. Jadi mungkin memang udah mentok gitu ya produk-produk Unilever. Moga aja mungkin apakah Unilever nih bisa bangkit lagi? Mungkin bisa guys ya, kalau Unilever nyiptain produk baru yang viral, yang dia bikin nambah penghasilan banyak, itu mungkin bisa. Tapi kalau masih bergantung sama produk-produk lama, agak sulit guys ya. Karena memang kalau misalnya ini Rinso gitu, produk Rinso, kan deterjen gak hanya Rinso, ada banyak banget dan muncul yang baru-baru yang murah-murah. Jadi Rinso agak redup seperti itu. Dan ini produk-produk Unilever juga rata-rata seperti itu, teman-teman. Makanya labanya ini terus turun, bahkan equity-nya jadi ikut turun, teman-teman. Gitu ya untuk si Unilever. Nah, kalau misalnya di harga segini nih, berarti dividennya berapa ya? Kita lihat ya, teman-teman. 88 dibagi, ini kan dividen total ya, total interim dan final. Dibagi 824. Nah, masuk akal kan? Harga wajarnya di sini teman-teman hitungannya. Jadi bagi teman-teman mau dapat rumus harga wajar bisa ngikutin kelas nanti tanggal 14. Tanggal 16 ya, hari Minggu teman-teman. Hari Minggu bisa ikut kelasnya untuk dapat rumus harga wajar dan rumus saham swing tentunya teman-teman. Nah, berarti sangat masuk akal kan kalau Unilever itu harga wajarnya di 800-an. Karena kalau di 800 itu teman-teman dapat dividen 10%. Kayak gitu ya untuk yieldnya. Jadi ya ini yang menyebabkan saya itu walaupun Unilever termasuk blue chip, tapi saya jarang rekom gitu. Saya jarang bahas kan saham Unilever teman-teman di YouTube di mana gitu. Saya jarang banget bahas Unilever buat rekom atau buat bahas-bahas tuh jarang banget Unilever. Ya karena memang ini masih jauh lah dari harga wajar kayak gitu ya. Makanya kita nggak pernah bahas teman-teman. Dan apakah dia akan naik? Ya mungkin akan naik tapi turun lagi teman-teman ya. Jadi istilahnya hati-hati Unilever karena labanya belum membaik teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.